Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 3. Bagaimana kabar kalian minggu ini? Semoga kabarnya sehat dan tetap semangat. Oke, siswa kelas 3, minggu ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang sholat kewajibanku. Untuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua nanti akan membahas tentang gerakan dan hikmah sholat. Jadi sholat itu selain ada ucapan yang sudah kita pelajari minggu kemarin, juga ada gerakannya. Apa saja gerakannya? Nanti akan kita pelajari bersama. Sebelum kita mempelajari gerakan-gerakan sholat, ayo kita nyanyi dulu. Kita mulai menyanyinya. Ayo kita sholat, sholat yang 5 waktu, biar tak terlambat, lakukan tepat waktu. Siapa yang sholat, itulah bukti taat. Siapa tak sholat, rugilah di akhirat. Paragraf yang kedua. Ayo kita sholat, sholat kewajibanku, melakukan sholat pengabdian diriku, memohon ampunan dan selalu bertaubat. Pertama dihisab, yaitu tentang sholat. Nah, itu tadi merupakan lagu tentang sholat. Kita lanjut tentang gerakan-gerakan sholat. Apa saja gerakan sholat yang pertama? Yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Ini adalah contoh berdiri, ya, berdiri seperti biasa, ya, tegak lurus. Kemudian berikutnya yang kedua selain berdiri adalah takbiratul ihram. Ini gerakan takbiratul ihram dengan cara mengangkat kedua tangan setinggi telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar. Oke. Berikutnya setelah takbiratul ihram, yang ketiga adalah gerakan bersedekap. Bagaimana gerakan bersedekap itu? Gerakannya seperti ini. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian memegang tangan kiri dan diletakkan di perut, yaitu di atasnya pusar dan di bawahnya dada. Itu adalah gerakan bersedekap. Kemudian yang keempat, gerakan bersedekap adalah ruku'. Bagaimana gerakan ruku'? Ini gambarnya. Ruku' itu badannya membungkuk lurus, ya, tidak boleh condong, ya, misalnya seperti ini ke sana, tidak boleh. Jadi ini harus lurus seperti ini. Berikutnya tangan, ya, kedua tangan ini memegang lutut. Itu adalah cara rukuk. Jadi tangannya tidak boleh digantung seperti ini ke sini misalnya, tidak boleh. Dan pandangan itu ke tempat sujud. Itu adalah cara rukuk. Kemudian setelah rukuk, yang berikutnya nomor 5 adalah iktidal. Iktidal itu adalah bangun dari rukuk dengan mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, dengan menaruh tangan ini setinggi atau sejajar telinga, kemudian dikembalikan lagi ke bawah di samping kanan dan kiri badan. Itu adalah iktidal. Kemudian yang keenam setelah iktidal adalah sujud. Gerakan sujud seperti ini, ya. Dan pada saat sujud ini ada 7 anggota badan yang menempel ke lantai atau ke tempat sujud.
Yang pertama dan yang kedua adalah jari-jari kaki. Jari-jari kaki ini harus menempel ke tempat sujud. Tidak boleh jari-jari kaki ini diangkat ke atas, ya. Kemudian yang ketiga dan yang keempat yang harus menempel adalah lutut. Kedua lutut itu harus menempel ke tempat sujud. Yang kelima dan yang keenam adalah kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan ini juga harus menempel ke tempat sujud. Dan yang ketujuh adalah dahi. Dahi ini harus menempel ke tempat sujud. Nah, khusus dahi ini jangan sampai dahi ini terhalang oleh benda-benda yang ada di tubuh kita. Contohnya yang sering terjadi kalau anak laki-laki biasanya rambut. Ya, rambutnya panjang akhirnya menutupi dahi. Maka ketika dipakai sujud, itu ketika dahinya itu terhalang oleh rambut, maka sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Makanya solusinya dengan memakai kopiah atau memakai songkok. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan biasanya yang sering kejadian sujudnya itu di atas mukena atau di atas rukuh. Itu juga tidak boleh. Karena rukuh itu berada di badan kita. Jadi jangan sampai sujudnya itu di atas rukuh. Jangan sampai dahi kita itu terhalang oleh rukuh. Tapi dahi kita harus menempel di lantai tanpa terhalang oleh rukuh atau mukena. Ini yang harus diperhatikan. Oke ya. Berikutnya itu adalah sujud. Setelah itu yang nomor 7 adalah duduk di antara dua sujud. Bagaimana gerakan duduk di antara dua sujud itu? Nah, ini dia. Kalau tampak belakang seperti ini ya. Kaki kiri diduduki, telapak kaki kiri diduduki, kemudian kaki kanan memancat ke lantai. Kemudian untuk gambaran depannya sama seperti ini. Itu adalah duduk di antara dua sujud. Berikutnya gerakan sholat yang nomor 8 adalah sujud yang kedua. Sujudnya kan 2 kali kan. Dalam satu rakaat itu, sujud yang kedua ini sama persis dengan sujud yang pertama termasuk peraturan-peraturannya. Kemudian setelah itu ada gerakan duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal itu dilakukan di rakaat yang kedua ya, kecuali sholat subuh. Nah, gambarnya seperti ini, duduk tahiyat awal itu hampir sama dengan duduk di antara dua sujud. Penampakan belakangnya seperti ini, telapak kaki kiri diduduki, kaki kanan memancat ke lantai. Kemudian penampakan depan seperti ini. Itu ya, duduk tahiyat awal. Yang nomor 10 adalah duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir ini dilakukan di akhir rakaat. Nah, seperti ini duduknya. Penampakan belakangnya seperti ini, kaki kiri itu disilangkan di bawahnya kaki kanan. Kemudian kaki kanannya memancat ke lantai. Kemudian tampak depannya seperti ini. Selanjutnya setelah duduk tahiyat akhir yang ke-11 adalah salam. Ya, gerakan salam itu 2 kali ya, tengok ke kanan dan tengok ke kiri. Ke kanan didahulukan, setelah itu tengok ke kiri. Itu merupakan gerakan-gerakan dalam sholat. Kira-kira sudah bisa melakukan gerakan sholat? Pasti bisa ya. Oke, berikutnya tentang hikmah sholat. Apa saja hikmah sholat itu? Banyak sekali hikmahnya. Di antaranya nanti akan ada ya. Karena sholat itu merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam kondisi apapun harus tetap sholat. Kemudian siapa saja yang rajin mengerjakan sholat berarti telah menegakkan agama Islam. Kemudian yang hikmah sholat yang pertama apa saja? Yaitu selalu mengingat Allah.
Karena salah satu fungsi sholat itu untuk mengingat Allah. Yang kedua yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sholat berarti kita mendekatkan diri kepada Allah. Berikutnya yang ketiga adalah disiplin waktu. Sholat itu bisa mendisiplinkan waktu kita. Karena sholat itu kan ada waktu-waktunya, kita dibatasi waktu. Kalau kita sholatnya tertib, rajin, maka akan kita disiplin waktu. Yang keempat, sholat itu akan menjadikan kita hidup bersih. Karena sebelum sholat kita harus suci dari hadas dan najis. Yang kelima, sholat akan menyebabkan hidup teratur dan tertib. Ya. Kemudian berikutnya yang keenam adalah bersikap rendah hati. Ya. Jadi dengan sholat kita akan menjadi orang yang rendah hati. Yang nomor 7, hidup kita akan damai dan menyebarkan keselamatan. Hikmah sholat yang ke-8, hati kita akan menjadi tenang. Ya, dengan adanya sholat. Dan yang ke-9, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu adalah beberapa hikmah sholat. Oleh karena itu, kalian wajib melakukan sholat dalam kondisi apapun. Kecuali ya dalam kondisi-kondisi yang dibolehkan tidak sholat menurut syariat Islam. Contohnya ya berhalangan ya ketika haid, nifas, dan lain sebagainya. Oke ya, sementara itu semoga dengan sedikit materi ini kalian bisa melaksanakan sholat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.